Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Indramayu, Bapak Sugeng Prayitno SPD MPD, Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang membahagiakan dan semoga senantiasa penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini pada kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Sebelum acara kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sebelum acara dimulai, kita buka dengan pembacaan doa oleh Bapak Uju Darmanto SPD. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Ilahi Rabbi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awwalina wal akhir. Allahumma, dengan mengucapkan puji syukur hadiratmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami semua. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berikanlah bimbingan kepada kami
pada kegiatan di pagi hari ini agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian kepadamu semata. Ya Allah ya Rabbana, perkenankanlah doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Sebelum acara inti, kita mulai dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Indramayu, Bapak Sugeng Prayitno SPD MPD, dipersilakan. Yang ajar kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Penggerak SMA Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati calon Guru Penggerak SMA Negeri 2 Indramayu, yang saya hormati calon pendaftar Guru Penggerak SMA Negeri 2 Indramayu, cari titiknya tadi dikit. Yang saya hormati TAS SMA Negeri 2 Indramayu. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini seraya mengharap tadi doa yang disampaikan oleh Pak Ucu itu selain berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita melakukan sesuatu tetapi tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, KPU yang saya hormati, judul kita apa ini? Pelaksanaan apa ini? Diseminasi budaya positif. Budaya positif. Nah, udah cukuplah, keywordnya itu aja. Diseminasi budaya positif. Artinya guru penggerak maupun calon guru penggerak bisa memberikan hal-hal yang positif kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh yang belum jadi guru penggerak ataupun yang mau daftar guru penggerak gitu ya kan, atau apapun itu, ketika diberikan budaya positif, diberikan sebuah kebaikan, apa Pak Ujo yang dilakukan? Ialah yang menerima, ya kan, menerima budaya positif itu, menerima. Karena apa? Namanya juga positif, tidak ada jeleknya, tidak ada mazharatnya, dan itu sesuai dengan apa namanya? Firman Allah di Al-Quran yang kita hafal, ya kan? Bahkan dulu zaman saya kecil, ketika saya selesai ngaji, itu baca surat apa tuh? Kalau selesai ngaji tuh dulu tuh Al-Asri. Nah, jadi selesai ngaji itu zaman dulu saya itu baca surat Al-Asri. Nah, salah satunya Al-Asr ya, bukan Al-Asri ya. Al-Asr itu salah satunya di situ ada apa namanya? Watawasobil haq. Watawasobil. Artinya artinya apa itu? Saling, ya kan? Saling bernasihat-nasihati dalam kebaikan. Jadi perintah nasihat-menasihati itu untuk kebaikan budaya positif itu bukan perintah CGP atau GP, bukan. Itu perintah Allah di Al-Quran. Gitu. Jadi makanya kalau nggak terima masukan dari orang lain, nggak mau nyoto yang bagus,
Jangan-jangan kita belum beriman kepada Allah, tidak yakin dengan firman-Nya. Ya kan gitu. Gitu. Jadi dalam agama Islam yang saya yakini dari saya kecil, ya kan, itu mengajarkan saling. Gak ada yang lebih hebat dari yang lain, gak ada. Kayak tadi watawasau bil haq, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Artinya apa itu? Berlomba-lombalah dalam kebaikan dan takwa. Berlomba-lomba, jadi bukan bermusuhan bahasanya, bukan berkompetisi, tapi berlomba-lomba. Ya kan, untuk mencapai kebaikan. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi budaya positif, mudah-mudahan para CGP angkatan 10 ini bisa menerapkan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Kan? Yang sangat saya perlukan untuk membawa SMA 2 ini lebih bagus, lebih maju, lebih hebat, gitu, ya kan? Nah, artinya saya juga bangga ya, misalnya sekarang ini CGP kita masuk 3, nanti muncul 2 lagi, gitu, ada 5 berarti, artinya SMA 2 hebat, ya kan? Masuk CGP karena sekolah lain sidang juga nggak ada, saya lihat tuh. Ada nggak Bu Dewi? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Mungkin tahun sebelumnya ada, sekarang udah nggak ada, ya kan? SMA 1 ada berapa itu? Nggak ada ya? Nah iya makanya, makanya hebat, ya kan? SMA 2 langsung 3, ya kan? Nggak tahu. Pak, iya makanya Pak Uju nih, ya kan? Jangan pikir karena jarang berangkat atau jarang ngajar kemudian nggak mau, gitu kan, gitu, ya kan gitu. Pokoknya karena nggak dilihat, yang dilihat adalah bagaimana itu datanya kita isi itu. Saya kira itu aja, ya. Dibuka Pak. Akhirnya dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disaksikan oleh Bapak Ibu semuanya, saya buka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu untuk CGP angkatan 10 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, terima kasih, itu aja. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan apa tadi? Sambutan ya, dapat kita tarik garis merahnya bahwa kegiatan diseminasi positif yang akan kita lakukan pada hari ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam surat Al-Asr ya, kita diperintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Lanjutkan ke kegiatan inti pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang akan dipaparkan oleh Ibu Dewi Indri Astuti SPD. Dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Muhammad SPD. Yang saya hormati
Bapak dan Ibu guru beserta tenaga administrasi sekolah. Sebelumnya saya haturkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir untuk acara pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, tampilan di depan bukan profil saya, tapi langsung kepada ice breaking supaya semangat ya Bapak Ibu. Santai saja ya Bapak Ibu ya, jangan tegang. Ya. Oke. Seperti biasa, ice breaking yang saya sukai itu adalah gerakan. Jadi Bapak Ibu nanti bergerak bebas ya. Perhatikan dulu supaya hafal gerakannya. Diulang saja yang jalan dulu. Sudah hafal? Nyampe di depan ya, nggak apa-apa. Oke, supaya semangat kita berdiri di lorong yang cek. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya juga menyuruh ya. Enggak, bareng-bareng. Ya. Sudah siap? Cukup atau lagi? Cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 2 Indramayu oleh saya sendiri, Dewi Indria Astuti, sebagai perwakilan dari calon guru penggerak Angkatan 10, program pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Bapak Ibu, supaya kita diskusinya berjalan dengan kondusif, kita adakan kesepakatan dulu ya. Ini juga yang selalu digaungkan oleh guru penggerak, bahwa sekarang kita kalau memasuki kelas belajar bersama siswa itu baiknya menyepakati kesepakatan kelas dulu gitu, supaya mereka berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran kita. Yang pertama ada izin ke toilet. Boleh atau tidak ini Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya? Aman ya? Yang kedua boleh minum. Ini disetujui, disepakati atau tidak Bapak Ibu? Boleh ya, untuk menambah energi kita. Kemudian acungkan tangan jika ingin bertanya atau akan bertanya. Kemudian HP di silent selama kegiatan. Sudah di silent Bapak Ibu? Sudah. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi Bapak Ibu yang aktif ya, bergerak-gerak. Oh bukan, aktif berbicara. Kemudian mengikuti diskusi dengan semangat dan gembira. Semangat Bapak Ibu. Semangat, gembira. Gembira, tapi wajahnya sangat sakit. Oh iya, belum disepakati ya? Disepakati? Sepakat. Setuju? Setuju. Oke. Budaya positif. Budaya positif ditujukan untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang sudah kita ketahui yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif.
Oke. Next. Ini materi atau konteks yang akan dibahas yaitu dalam budaya positif. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Ya, disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, itu tidak semua disiplin itu positif, Bapak Ibu. Maka dari itu di sini dibahas dengan penguatan yang jelas, yaitu disiplinnya harus bersifat positif gitu. Nah, unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah itu disiplin diri seorang yang diperoleh dengan cara mengontrol diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Yang berikutnya disiplin diri seseorang yang diperoleh dengan cara menguasai untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Kemudian disiplin diri seorang bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara disiplin, sebetulnya ketika kita menghukum anak gitu ya, atau memberi aturan kepada anak, harus A, harus B, itu semuanya disiplin. Namun ketika aturan itu sifatnya merugikan bagi siswa, maka belum tercapainya disiplin positif. Karena dilematis Bapak Ibu yang namanya disiplin. Di sini kan ada kalimat cara mengontrol diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu ketika positif versus positif ya. Misalnya gini, ketika kita menghukum anak karena terlambat, itu hal yang positif, artinya mendisiplinkan anak. Tetapi ketika kita mengacu alasan dari anak tersebut terlambat, misalnya karena mengerjakan tugas yang terlalu banyak sehingga mereka begadang gitu, akhirnya bangun paginya terlambat. Nah, itu dilematis ya Bapak Ibu, karena mereka juga melakukan hal yang positif gitu. Maka dari itu kita belajar di sini untuk memberikan keyakinan kepada anak bahwa disiplin positif itu harus berasal dari cara kita mengontrol diri untuk menyikapi sesuai dengan nilai kebajikan, kemudian menguasai nilai tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan, serta tanggung jawabnya itu berasal dari motivasi intrinsik. Seperti itu. Oke, next. Motivasi perilaku manusia itu seperti kita lihat di sini, ada yang namanya motivasi internal dan ada yang namanya motivasi eksternal. Eksternal biasanya itu disebabkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi kalau motivasi internal itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah itu, jadi diharapkan motivasi itu berasal dari diri sendiri gitu, sehingga mereka mempercayai bahwa nilai kebajikan yang mereka pilih itu adalah yang terbaik gitu. X, ketidaknyamanan ya. Jadi motivasi eksternal itu biasanya menyebabkan ketidaknyamanan. Tindakan suatu pelajaran kedisiplinan, kemudian biasanya terencana atau sudah disepakati, kemudian sudah dibahas atau disetujui murid dan guru, dan murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek gitu. Jadi motivasi eksternal itu menyebabkan ketidaknyamanan
kepada murid. Ya betul ya, karena biasanya berasal dari gurunya gitu, sehingga mereka tidak nyaman dan biasanya bersifat jangka pendek. Next, motivasi eksternal biasanya berupa hukuman gitu. Tindakan suatu pelanggaran kedisiplinan, kemudian tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan pengarahan dari guru berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti baik melalui fisik maupun psikis. Nah ya, ini namanya motivasi eksternal. Selain tadi tidak nyaman, ternyata ini biasanya bersifat hukuman, seperti ketika anak datang terlambat. Nah, tiba-tiba dihukumnya misalnya membersihkan halaman sekolah, itu kan sifatnya tiba-tiba. Nah, ini bisa saja membuat murid disakiti baik melalui fisik maupun psikisnya gitu. Kemudian berikutnya penghargaan. Nah, motivasi eksternal juga biasanya muncul karena penghargaan atas suatu pencapaian, tetapi pengaruhnya itu jangka pendek dan tidak efektif, merusak hubungan. Jadi hubungannya antara penghargaan saja, kalau tidak dihargai, kalau tidak diberikan sesuatu tidak mau gitu. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Next. Nah, ini yang kita bahas, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini yang selalu digarisbawahi oleh Diana Gosen gitu, bahwa motivasi yang paling efektif untuk murid itu sebaiknya motivasi internal atau intrinsik ya, sehingga jangka berlakunya atau berlaku di dalam diri siswa itu tidak sesaat atau tidak pendek, tetapi datang dari diri anak itu sendiri dan menjadi keyakinan yang kemudian mempercayai nilai kebajikan tadi, kebajikan universal. Oke, next, Bapak Ibu, mohon di sini verbalnya yang tepat ya. Posisi kontrol yang jelas. Posisi kontrol dan restitusi. Ya. Oke. Ada 5 posisi kontrol. Posisi apa? Kontrol ya, yang jelas verbalnya. Seorang guru sebagai ada apa saja di sini? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Jadi posisi kita itu ada 5 untuk memfasilitasi murid di sekolah gitu. Nah, ini ada video tayangan ya begini. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Andi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Andi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah.
dari video yang tadi ditayangkan, kira-kira posisi Bapak Guru tadi tepatnya sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum. Kira-kira bagaimana tanggapannya ketika kita menjadi seorang yang penghukum? Mangga ditanggapi suara cantiknya Bu Ana. Kalau dari video itu saya melihat ketika seorang guru menghukum dengan perkataan yang cukup menyakitkan, maka si anak tadi wajahnya menjadi merah, katanya geram ya. Artinya anak itu nanti menyimpan dendam kepada si gurunya. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Yang paling kita tidak inginkan itu anak menyimpan dendam. Dan terkadang kita sebagai seorang guru tidak peduli atau lalai apa sih respon anak ketika kita memberikan kalimat verbal yang menyakitkan gitu. Nah itu yang sering kita lupakan. Maka dari itu ya mulai saat ini kita memposisikan menjadi guru yang tepat gitu ya, yang tepat pada kondisi tertentu. Oke. Nah ini betul sekali, penghukum. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian guru senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Gitu. Patuhi aturan saya atau awas. Itu kalimat-kalimat yang menekannya dan menuntut gitu. Kamu selalu salah. Gitu. Guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, cara guru sendiri, gitu. Kemudian nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Bapak Ibu, apakah kita termasuk yang demikian? Matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk ya. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian bagaimana perasaan murid ketika kita menjadi seorang guru penghukum? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah ini yang sering kita jumpai. Kadang-kadang kita juga suka melihat anak itu banyak tingkah dan kita tahu, oh itu sedang mencari perhatian gitu. Sebetulnya itu efek dari tadi perasaan ketika menjumpai seorang guru sebagai penghukum, mereka akan agresif ya. Kemudian sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya gitu. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau benda di sekitarnya. Seperti itu. Ada yang Bapak Ibu pernah dicoret motornya atau digembesi gitu ya oleh murid. Nah itu bentuk ketidaknyamanan dari seorang murid ketika gurunya sebagai penghukum. Oke, next. Berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Guru biasanya bersuara lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Murid akan merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan. Murid bisa menambahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kemudian murid tertekan yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ternyata ketika kita membuat anak merasa bersalah, itu mereka memendam gitu ya, memendam yang nantinya akan jadi bom waktu gitu. Nanti seketika meledak dan mengekspresikan perasaannya gitu. Kemudian berikutnya sebagai teman. Guru tidak menyakiti murid, tentu saja, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid dalam hal ini untuk mempengaruhi seseorang gitu. Ayo bantulah Bapak. Ketika ada bahasa ayo bantulah Bapak,
Kemudian ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru ketika posisinya sebagai teman. Kemudian perasaan murid akan senang dan akrab dengan guru gitu. Negatifnya, suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya gitu. Perasaan murid kecewa dan tidak mau berusaha. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, ini kalau kita menjadikan posisi kita sebagai teman, biasanya anak-anak itu sangat bergantung kepada guru tersebut gitu, mengandalkan kalau ada apa-apa larinya ke guru tersebut tanpa menganggap bahwa di sini itu banyak guru gitu ya, dan semua guru itu posisinya sama. Tapi karena salah satu guru itu posisinya lebih dekat, maka murid tersebut lebih condong ke guru tersebut. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suara datar, bahasa tubuh juga normal. Perasaan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Guru tetap memantau murid dalam mengerjakan tugas di kelas karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau, biasanya membuat aturan gitu. Nah, posisi ini juga kurang nyaman buat murid, tetap merasa tidak nyaman ya, karena murid merasa kebutuhannya guru ya hanya ingin diikuti aturannya gitu, tanpa pendekatan yang lebih intensif, tanpa merasa murid itu dihargai oleh guru tersebut. Next, posisi kontrol dalam hal ini sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau hasil pada diri murid. Nah, Bapak Ibu, saya sekedar sharing, saya beberapa hari ini karena sudah mempelajari posisi kontrol seorang guru. Kemarin ada sedikit kesel karena tadi menangani siswa yang terlambat itu setiap hari selalu ada, dan anaknya itu saja gitu. Setiap saya pikir di hari Selasa, ketika hari Selasa saya bertemu dengan wajah yang sama, ketika hari Selasa saya bertemu dengan wajah yang sama, sehingga saya menyimpulkan bahwa tidak ada efek jerah dihukum dalam bentuk apapun, kebersihan, kemudian ngepel, membaca Al-Quran, kemudian apalagi hukuman-hukuman fisik lainnya ya, itu tidak membuat anak jerah. Sehingga saya sedikit menerapkan posisi kontrol manajer ini. Saya bertanya kepada anak, bagaimana untuk kesadaran kalian? Apakah kalian itu ingin terlambat setiap hari? Saya bertanya, tidak Bu, tidak, dengan berbagai alasan. Enggak Bu, karena saya bangunnya kesiangan ini dan itu. Mereka mengungkapkan alasannya satu persatu. Kemudian saya cuma menawarkan, kalian bisa tidak membuat komitmen untuk diri kalian sendiri, Selasa depan saja minimal tidak bertemu dengan ibu. Ketika kalian berhasil seperti itu, berarti kalian berhasil menjadi manajer untuk diri kalian sendiri. Kemudian anak tersebut, sebagian besar anak tersebut mengikuti dan mengerti bahwa ya Bu, saya mau berubah. Artinya kalau memang ada komitmen, silahkan. Apa yang akan kalian lakukan jika hari Selasa depan bertemu dengan ibu lagi? Jadi
hukuman atau konsekuensinya berasal dari siswanya, berasal dari muridnya, mereka yang menginginkan. Dihukum seperti apa? Bu, gimana kalau bikin karya ilmiah 100 halaman? Waduh, gitu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Bagaimana? Karena kan yang telah tidak cuma satu orang, tapi banyak. Bagaimana setuju 100 halaman untuk membuat karya ilmiah? Wah, nggak bisa Bu, yang ini nggak bisa. Oke, kita ganti, kita sepakati yang lain. Bu, baca Yasin 10 kali. Kan baca Yasin semuanya bisa. Dan ada lafal Latinnya juga. Tapi 10 kali. Karena itu akan memakan waktu Bu. Dan capek. Ibunya bisa mendampingi tidak? Oh bisa, kata saya begitu. Oke, berarti kita sepakati mulai Selasa depan yang bertemu dengan ibu lagi gitu ya, kita akan terapkan konsekuensi itu. Dan saya meminta mereka untuk menuliskan nama, kelas, dan tanda tangan. Mudah-mudahan ini menjadi efek jerah ya Bapak Ibu. Kita selalu berusaha menggunakan berbagai cara untuk memberikan kedisiplinan untuk siswa kita. Oke. Next. Nah, sebetulnya apa sih, kenapa sih siswa itu dia butuh sosok guru yang seperti teman, sosok guru yang seperti orang tua, kemudian tidak nyaman dengan hukuman dan lain sebagainya? Karena ini 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini ada di dalam diri siswa maupun kita ya. Karena kita sama-sama manusia yang mempunyai kebutuhan dasar ini. Nah, itu bagian dari ekspresi murid ketika menginginkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, tetapi gurunya sebagai penghukum, bagaimana caranya siswa itu mendapatkan kebutuhan itu gitu. Sehingga perlunya kita untuk memvariasi posisi guru tadi, baik sebagai teman maupun manajer. Oke. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kemudian berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas gitu. Jadi keyakinan kelas itu diupayakan sifatnya universal. Semua meyakini kebenarannya gitu. Jangan yang terlalu tinggi gitu ya, jangan yang terlalu tinggi yang terlalu sulit untuk dicapai. Oke. Next. Nah ini contohnya, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Kita lihat keyakinan kelasnya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu untuk meyakini bahwa tanggung jawab itu harus kita miliki bersama gitu ya Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain, hadir di sekolah, berkomitmen gitu. Dilarang melakukan kekerasan ya untuk keselamatan diri maupun orang lain. Dilarang menggunakan narkoba tentu saja untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau antri. Antri itu menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Gunakan masker sebagai bentuk upaya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor ya, takutnya nanti bahaya gitu ya. Untuk keselamatan. Oke. Restitusi ya. Restitusi atau cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Menurut Gusten, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Oke. Next. Ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun menjadi pelajaran bagi yang membuat kesalahan, memperbaiki hiburan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dari siswa untuk pengambilan tindakan, cara yang lebih baik mengubah kebiasaan, mengomentari orang menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, cara yang lebih baik untuk mengomentari diri sendiri, jangan mengomentari orang terus. Oke. Next. Segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga? Karena alurnya atau polanya ada 3 tahapan. Ya. Pertama apa dulu? Menstabilkan identitas. Kemudian apa lagi? Menanyakan validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Ya. 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, sebentar kita lihat dulu. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kemarin dapat ilmu dari fasilitator saya bahwa yang paling baik ketika kita melakukan restitusi itu senyum dulu. Jadi yang tadinya kesel ditahan dulu, senyum, kemudian salam gitu. Salam kabar itu menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya? Misalnya Hatan, ya. Misalnya Rizky, gitu ya. Bagaimana kabarnya gitu. Kemudian tadi menstabilkan identitas untuk tidak menghilangkan kepercayaan diri. Jadi ketika anak berbuat salah, mereka harus tetap memiliki dirinya sendiri. Jadi kita tetap mempertahankan itu dengan cara menstabilkan identitas gitu. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu mencari alasan. Iya, kenapa sampai berbuat seperti itu? Apa yang terjadi? Sampai kita menemukan masalahnya dan kebutuhannya. Kebutuhan siswa itu apa dari hal yang dilakukan dianggap salah tadi. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu ditanyakan kembali apakah hal itu baik, positif, sesuai atau tidak gitu, supaya mereka menyadari secara internal atau intrinsik bahwa hal itu dianggap tidak baik, ya itu berasal dari dirinya sendiri gitu. Oke. Next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diskusi. Oke. Fauzi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Iya. Fauzi, kira-kira tahu nggak kenapa ibu panggil Fauzi? Tahu karena kesalahannya Fauzi. Salah mana? Kesalahan karena pas subuh kemarin nggak ngumpulin itu guys sih. Tahu juga. Iya. Fauzi, setiap orang itu kan punya kesalahan ya, Iya. termasuk ibu. Tapi setiap kesalahan itu ada alasannya. Kira-kira alasan Fauzi nggak ngumpulin tugas itu kenapa? Alasannya Fauzi sendiri ya. Kan teman-teman juga nggak ikut kumpulin. Alasan Fauzi sendiri karena Fauzi mikir ya di situ tuh habis olahraga. Mapel pertama olahraga, mapel keduanya kimia. Di situ tuh kan ibu posisinya nggak masuk tuh. Itu Fauzi mikir, oh ya udahlah istirahat aja gitu ngerjainnya. Ya karena capek gitu. Itu ya udah pas istirahat tuh udah tuh ya bener dikerjain. Nah mau dikumpulin tapi masuk pelajaran berikutnya. Terus habis duhur tuh biografi terus langsung
informatika. Nah pas informatika itu Fauzi juga izin karena mau nonton buat itu futsal gitu di GOR. Tindakan Fauzi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau belum? Belum Bu. Bagian mana yang belum? Bagian tepat pada waktunya mengumpulkannya. Iya. Iya. Kira-kira ada solusi nggak kalau belum sesuai kesepakatan kelas? Ya solusinya diperbaikin lah biar Fauzi itu sadar kalau misalkan menunda-nunda tuh itu tuh nggak baik gitu ke depannya. Ada lagi? Ya harus tepat waktu sih mengumpulkan sama mengerjainnya tuh. Waktu gitu. Iya. Oke, terima kasih Fauzi, Ibu apresiasi tanggung jawabnya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya, Iya. mulai mendisiplinkan waktu dengan baik. Itu saja, terima kasih, silakan kembali. Iya. Maaf ya Bu ya. Iya. Sebelumnya. Oke. Ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, sebelumnya saya bahas dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya sedang mencoba menerapkan posisi sebagai manajer gitu ya. Menanyakan kepada anak, sebetulnya anak ini tidak termasuk yang apa ya, nakal atau yang beler bahasanya. Tetapi kita juga harus tetap memantau gitu. Jangan sampai karena kita dianggap sebagai teman dan kita selalu mentoleransi, nggak apa-apa tugasnya tidak dikumpulkan tepat waktu, besok kapan aku nggak apa-apa. Nah nanti akibatnya seperti ini, tugas kita atau guru yang dianggap sebagai teman itu lebih disepelekan gitu. Tapi kalau gurunya killer atau yang suka mendisiplinkan siswa, mereka langsung mengerjakan dan dikumpulkan pada hari itu juga. Nah, saya tidak mau kemudian karena saya terlalu banyak posisi sebagai teman dan anak tidak mengutamakan saya sebagai guru, sehingga saya selalu berusaha untuk memantau anak lewat tadi restitusi, menegur. Kenapa tidak dikumpulkan tugasnya? Padahal ibu memberi tugas gitu. Ya memang ibu sudah izin tidak berangkat, tapi tugasnya ada gitu. Tadi keterangannya karena ini dan itu gitu. Sehingga kita memunculkan motivasi intrinsik untuk mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya tidak sesuai gitu. Sehingga mereka punya komitmen, dengan sendirinya punya komitmen untuk berubah gitu. Nah ini saya buat dengan sangat spontanitas gitu, karena saya memang pengen tahu ketika saya menerapkan itu bagaimana sih tanggapan anak gitu, bagaimana sih responnya gitu. Coba saya tanya. Halo guys, perkenalkan nama saya Wiran Fauzi Azima. Saya ketua kelas dari kelas 109. Perasaan saya setelah diberi pembinaan oleh Ibu Dewi, saya merasa bahwa emang kesalahan saya itu harus ditangani lebih baik dengan perasaan yang sangat lembut lah. Perbedaan bagi siswa yang diberi pembinaan yang kasar atau lembut itu emang ngaruh lah. Kalau misalkan pembinaan yang kasar, anak-anak itu tidak mau mengikuti atau tidak mau diajak kompromi oleh guru. Kalau misalkan guru menjelaskannya dengan lembut, memberi kesempatan untuk berbicara bagaimana caranya buat mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, jadi siswa itu merasa oh jadi gampang gitu berkomprominya, jadi lebih mudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu. Udah segitu aja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya dengar dan saya tandai itu adalah responnya memberi kesempatan untuk menjelaskan. Gitu Bapak Ibu, jadi posisi kita itu
memang anak salah, tetapi kita juga harus berupaya untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka salah, supaya mereka merasa diterima dan tidak kehilangan kepercayaan diri gitu. Nah, selain kasus ini ada juga kasus yang berikutnya, namun tidak saya lampirkan, itu karena sering terlambat. Ternyata setiap hari, karena dia cita-citanya ingin menjadi apa itu TNI atau apa ya, punya yang militer, dia selalu melakukan latihan fisik. Dan itu kita tidak pernah tahu kalau kita tidak menerapkan restitusi itu. Ketika anak tercatat keterlambatannya banyak, langsung dibawa ke BK ya Ibu ya. Kemudian ditangani oleh BK, lagi-lagi BK gitu. Jadi entah dari kasus yang sangat sederhana sampai kasus yang luar biasa gitu ya, lagi-lagi BK. Maka ini kalau bisa kita tangani terlebih dahulu. Ternyata saya juga baru tahu alasannya karena latihan fisik. Sehingga sebelum berangkat sekolah harus rehat dulu karena nafasnya katanya engap gitu. Sehingga ya kita berupaya untuk mencari mereka solusi gitu. Dan tanggapannya ketika saya berikan terapkan restitusi, responnya merasa diperhatikan katanya, merasa diperhatikan oleh wali kelas. Jadi ternyata sebegitu besarnya kebutuhan dasar siswa gitu ya. Next. Iya, sudah. Dalam membangun budaya positif dibutuhkan strategi yang perlu diterapkan dalam praktik, baik disiplin positif yang berpihak pada murid dengan meninjau kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Dibutuhkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menjalankan pendekatan segitiga restitusi. Fokus pengembangan motivasinya adalah motivasi intrinsik pada murid agar murid meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Namun sebelum saya tutup, saya meminta ada yang memberikan tanggapan atau refleksi. Bapak Ibu silakan dipersilakan. Ya, wali kelas yang terhebat ya, terkuat gitu. Kira-kira bagaimana ini untuk pengalaman dan tanggapannya untuk hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya buat Pak Henry dan Ibu Dewi, sangat-sangat membantu. Apa ya? Mungkin saya juga sama seperti Ibu Dian. Saya melihat jadi setiap kelas itu kan punya karakter yang berbeda, sehingga saya menempatkan karakter-karakter yang berbeda juga ke beberapa kelas itu. Kemudian ya tidak bisa dipungkiri gitu, di kelas saya sendiri yang sangat luar biasa. Mungkin lebih tepatnya saya selalu memposisikan diri sebagai pemantau ke mereka, sehingga mungkin untuk sosok teman gitu tidak minimalis sekali di kelas saya. Tetapi untuk kelas-kelas yang enak, saya ajak enak, mereka juga tidak terlalu ekstrim lah ketika pembelajaran saya atau di luar itu, saya juga merasa lebih ringan gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau untuk kelas saya sendiri itu saya selalu memposisikan diri sebagai pemantau gitu aja. Tapi dari materi ini saya jadi tahu itu, flashback lagi, oh ya, memposisikan diri sebagai apa nih saya nih, seringnya sebagai apa nih gitu. Udah gitu aja. Ya, terima kasih, ditanggapi dulu ya. Saya sangat setuju
dengan pendapatnya Ibu Indri, karena setiap kelas dan setiap siswa itu memiliki karakter, dan kita sebagai guru memposisikan diri sebagai apa sesuai dengan karakter siswanya. Gitu, seperti tadi yang saya lakukan ke Fauzi ini karakternya baik sebetulnya. Namun gitu ya, namun ketika saya selalu menganggap Fauzi teman, maka dia akan menyepelekan. Untuk itu kembalikan lagi saya sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi controlling guru juga ada di situ Bapak Ibu. Setiap diri siswa itu tidak selalu diperlakukan atau diposisikan guru sebagai teman saja, sebagai manajer saja, tetapi harus terus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhannya gitu. Oke, itu ada lagi mungkin yang ingin memberi tanggapan atau sharing Pak Uju yang paling Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan saja, istilahnya sharing aja. Sebetulnya ini disiplin yang tadi kita bahas hanya dari segi kita guru sebagai pengajar ya, pendidik gitu kan. Padahal sejatinya disiplin positif itu tidak hanya dari aspek guru saja, karena dari faktor luar juga banyak aspek yang mempengaruhi, ya, termasuk juga, mohon maaf nih Muhammad Wakaset, karena dari sarana prasarana sekolah juga harus mendukung, kemudian juga dari stakeholder yang ada, yaitu membuat peraturan-peraturan sekolah, ya, karena tadi ada dari kita posisi sebagai penghukum. Nah itu menurut pendapat saya, kita di sekolah itu kita tidak bisa lepas dari posisi penghukum. Kenapa? Karena di sekolah punya aturan, dan aturan itu mengikat. Kalau ada aturan dilanggar, ada sanksi, ada hukuman. Jadi kita tidak bisa lepas dari posisi kita sebagai penghukum. Nah, nanti tergantung siapa yang menghukum. Apakah kita sebagai guru piket, atau kita sebagai stakeholder yang lain, atau kita sebagai, ketika pembelajaran kelas kita sebagai gurunya, guru mapelnya misalnya seperti itu. Dan ini juga termasuk guru BK juga. Itu betul kata Budian, ya semua aspek itu tergantung dari siswanya. Kita sebagai penghukum, sebagai ini manajerial. Nah, kalau manajerial saya kira itu lebih ranahnya ke guru PK. Karena apa? Karena ruang waktunya. Kalau kita guru sebagai pengajar hanya mengajar ketika jam pelajaran saja, saya kira untuk manajerialnya kurang banyak. Masuk wali kelas juga ya Bu Indri. Mana Bu Indri tuh? Wali kelas ya Bu Reni nih. Untuk manajerial juga sebetulnya waktunya juga kan harus banyak. Jadi ya pendapat saya sih istilahnya semua aspek itu kita tidak bisa terhindarkan. Yang tadi kan disampaikan ada di videonya Pak Henry di awal itu, sebagai penghukum itu nanti anak begini seolah-olah bahwa yang lebih baik itu manajerial, penghukum itu harus ditinggalkan. Bukan, menurut pendapat saya bukan, karena kita sebagai apalagi lembaga sekolah mendidik ya semua ada aturan sekolah. Kalau ada aturan ya pasti ada pelanggaran, ada sanksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Uju untuk tanggapannya. Jadi tadi betul sekali menurut Pak Uju bahwa kalau disampaikan di video itu posisi guru yang paling baik adalah manajer, kemudian seolah-olah sebagai penghukum itu ditinggalkan, itu salah gitu. Nah, maka dari itu mungkin kalau menurut saya inilah yang diajarkan di kurikulum Merdeka, di program pendidikan guru penggerak itu
kita diawali dengan kesepakatan kelas gitu. Yang kita ganti aturan tadi itu kita ganti sebagai kesepakatan kelas. Biasanya ada di setiap kelas. Kalau kita sudah menerapkan itu tertera di sebelah kiri atau kanan papan tulis gitu. Kalau di 10.9 sendiri saya sudah membuat, tapi entah lepas kemana-mana ya gitu. Tapi memang sudah diupayakan untuk dibuat. Itu penggantinya aturan supaya tadi tidak tidak membuat anak merasa tidak nyaman karena ada kalimat aturan gitu. Maka kita ganti menjadi kesepakatan kelas. Kemudian hukumannya ada karena dari kesepakatan itu ada konsekuensinya gitu. Diganti dengan konsekuensi. Kemudian mungkin yang digambarkan di video tadi ini mengingatkan kepada kita cara menanganinya gitu. Cara menanganinya kalau bisa ketika memberi suatu hukuman itu jangan seperti penghukum yang tadi ditayangkan. Kalau penghukum itu tidak pernah tidak peduli dengan perasaan siswa gitu, langsung menyakiti dengan kalimat verbal tadi. Karena salah ya sudah, kita hardik, kita caci dan maki dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus kita benahi bersama. Jadi cara menanganinya mungkin dengan cara yang lebih halus, yaitu sebagai manajer tentu saja nanti di dalamnya ada aturan dan konsekuensi yang diterapkan seperti itu. Baik, itu saja dari saya, sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini mendapatkan manfaat dan bisa diterapkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita selalu belajar untuk lebih baik menjadi guru. Itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.